Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada video tutorial sebelumnya, yaitu penginstalan software WK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menerapkan algoritma a priori dengan studi kasus transaksi penjualan dengan menggunakan software WK. Di sini yang perlu kita siapkan adalah data penjualan itu sendiri ya, yang memiliki ekstensi CSV. Oke, di sini kalau kita lihat ya, transaksi penjualan, di sini ada transaksi ID, di sini ada 4 transaksi, lalu ada item yang dibeli. Ya, masing-masing transaksi itu ada kombinasi barang yang dibeli. Lalu ketika kita konversi menjadi bentuk tabel yang akan disajikan nanti ke dalam bentuk data CSV, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ya, di sini terdiri dari 6 atribut atau 6 item barang ya, A, B, C, D, E, F. Ya. Lalu transaksi yang pertama ada transaksi 1000. Itu membeli kombinasi item A, B, dan C. Ya, A, B, dan C kita berikan nilai Y. Sementara yang item yang tidak dibeli kita kosongkan atau kita beri dia 0 ya. Lalu transaksi yang kedua, transaksi 2000, itu ada kombinasi item A dan C yang dibeli, A dan C, maka kita beri dia nilai Y ya. Sementara yang lain kita kosongkan atau nulkan ya. Begitu juga transaksi yang ketiga, membeli kombinasi item A dan D, kita beri Y ya. Lalu yang terakhir ada transaksi yang keempat atau 4000, ada 3 kombinasi item yang dibeli, B, E, dan F. Ya, kita beri dia nilai Y ya. Oke, setelah ini kita dapat pahami, lalu kita akan menuju ke Google Sheet ya. Kenapa Google Sheet ini? Supaya kita lebih mudah. Di sini kita perlu untuk membuka Google Sheet kita. Oke, di sini kita. Nah, sebenarnya saya sudah membuat ya data transaksi penjualan yang sudah berbentuk tabel seperti ini, yang siap untuk kita analisa ya menggunakan software WK. Nah, jadi seperti ini. Item A, B, C, D, E, F. Sementara untuk nomor transaksi kita tidak berikan ya. Jadi nanti otomatis saja di WK-nya nanti ya. Oke, ini tidak ada perbedaan dengan yang ada di sini. Oke ya, ini tidak perlu di style, tidak perlu dikasih border, tidak perlu diketengahkan ya. Cukup di seperti ini kan saja. Nah, seperti yang dapat kita lihat, tampilan seperti ini, lalu kita download saja ya file ini. Ya, kita pilih separated values. Nah, seperti setelah kita download, maka kita buka di folder kita. Nah, ini boleh kita ubah namanya. Misalnya data penjualan. Nah, ini kita kopikan saja, kita pindahkan di D. Oke, ini dia. Ini kalau kita buka, maka dia tidak beraturan bentuknya. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini di formula barnya. Jadi yang tadinya kita lihat dia berkolom-kolom, maka dia sekarang berada di satu kolom yang sama dengan dipisahkan oleh koma. Oke, setelah ini kita ketahui ya, maka kita boleh close saja. Tak perlu kita save ya. Lalu kita buka software WK kita. Ini kita boleh close juga ya. Kita close. Ini kita maximize ya. Kita pilih Explorer. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita pilih Open File. Kita buka file yang sudah kita generate atau kita buat tadi ya. Nah, di sini kita arahkan ke D karena kita menyimpannya di D.
Nah, di sini mungkin kalian akan bingung ya, kenapa tidak ada file yang kita sudah download atau kita buat tadi. Nah, itu karena tipe filenya ini yang dicari itu adalah .arff ya. Kita ini ubah saja menjadi CSV. Oke. Setelah kita rubah, maka di sini akan tampil file yang tadi ya. Lalu kita pilih, lalu kita tekan open. Nah, di sini perlu diperhatikan bentuknya akan seperti ini. Ya, di sini terdiri dari 6 atribut, 6 ya. A, B, C, D, E, F. Nah, ini berada di file data penjualan tadi. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tekan associate ya, lalu kita atur. Ya, mungkin di kelas kita sudah belajar ya tentang minimum support dan minimum confidence. Ya, di kasus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya minimum support untuk studi kasus transaksi penjualan adalah 50%. Nah, di sini kita tidak menuliskan 50, melainkan hanya 0,5 ya. Nah, ini minimum support. Bagaimana dengan minimum confidence ya? Kalau di sini kita akan menemukan minimum metric sebagai minimum confidence. Maka ini juga 50% ya. Kita tulis 0,5. Oke. Setelah itu kita tekan tombol OK. Lalu kita start. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, software WK kita berhasil untuk menganalisa data transaksi penjualan kita. Nah, di sini ada 2 rule yang berhasil di generate ya. Yang pertama ada item C, jika C maka A, dan yang kedua ada jika A maka C. Nah, ini adalah rules yang terbaik yang ditemukan. Oke, bagaimana cara membacanya? Caranya adalah yang pertama, jika konsumen membeli C bersamaan dengan A, maka confidence-nya maka dia akan menghasilkan confidence 1 ya, atau 100%. Artinya apa? Jika konsumen membeli C, dia pasti akan membeli A. Ini buktinya 100 ya. Lalu yang kedua, jika A maka C, confidence-nya maka 0,67. Nah, ini jadi artinya dia tidak, jika konsumen membeli A, dia belum tentu membeli C. Beda halnya dengan yang pertama. Nah, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Silahkan kalian praktekkan.